nama Tuhan Yesus, Tuhan angkat segala sakit penyakit. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan. Haleluya. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Shalom anak ganteng, shalom. Nyanyi ya sayang. Minggu depan aja apa nyanyi sekolah minggu. Ada berkat sudah. Yes. Amin. Sama-sama tiada berkesudahan. Dua tangan kita untuk Bapa. Yesus baik, sungguh amat baik, yeah, yeah, yeah. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, yeah. Sungguh amat baik, yeah, yeah, yeah. Dari selama-lamanya. Tuhan Yesus dari atas kembali, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu pagi. Amin. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak berdamai lagi. Sama-sama Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yeah, yeah, yeah. Sungguh amat baik. Yeah, yeah, yeah. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Yeah, yeah, yeah. Sungguh amat baik. Yeah, yeah, yeah. Dari selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, yeah. Ku amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, yeah. Sungguh amat baik, yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selama-lamanya, dari untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita yang percaya, yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, semenjak saya berpindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib, saya lihat kebaikan Tuhan. Amin. Saya lihat kebaikan Tuhan sungguh. Haleluya. Sungguh Tuhan tidak meninggalkan. Karena kenapa? Ketika kita dalam gelap, atas kasih karunia-Nya, dibawa Tuhan kita kepada terang. Tidak ditinggalkan. Amin. Pekerjaan Tuhan sempurna untuk setiap pribadi.
Asal jangan kita yang meninggalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Satu lagi, Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Tidak kekurangan tuntunan Tuhan, tidak kekurangan hikmat daripada Tuhan. Haleluya. Tuhanlah gembalaku. Mari bangkit berdiri yang muda-muda. Haleluya. Kalau orang tua kami duduk tidak apa-apa ya, yang muda-muda melompat-lompat lah. Masih panjang, masih mau dilihat yang muda-muda ini kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dinyatakan dulu. Amin. Dipercaya dulu. Haleluya. Haleluya. Ayo. Yes. Amin. Tidak kekurangan yang baik. Haleluya. Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Yang membaringkan aku di padang rumput, Dia membimbing, Dia membimbing aku pada air yang tenang, pada air yang tenang. Dia menuntun, Dia menuntun aku di jalannya, di jalannya. Sekali lagi, Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku. Amin. Ku takkan kekurangan. Yes, haleluya. Yang memberikan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing pada air yang tenang, pada air yang tenang. Dia menuntun aku di jalannya, di jalannya. Dua-dua tangan kita kepada Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Amin. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Amin. Kebaikan mengikuti, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya. Yes, sebab Yesus besertaku. Gadamu dan tongkatku, amin, itulah yang menghibur aku. Amin. Kebaikan mengikutiku. Dari atas sekali lagi, Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Amin. Dia memberikan aku, terima kasih Bapa, di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang, pada air yang tenang. Dia menuntun di jalannya, Dia menuntun aku di jalannya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut. Yes, sebab Yesus besertaku. Oh, gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikuti, panjang sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Yesus besertaku, sebab Yesus besertaku. Oh, gadamu dan tongkatku, itu yang menghibur. Yes, haleluya. Amin. Panjang kebaikan, kebaikan mengikuti, panjang kebaikan Tuhan, kebaikan mengikuti, panjang umur hidup. Berikan kemuliaan bagi Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk sebentar dulu. Haleluya. Tahu saudara, semoga saya tidak salah, ini nyanyian Raja Daud. Haleluya.
ketika dikejar-kejar Saul. Haleluya. Dikejar-kejar Saul, tidak ada tempat bagi Daud. Dikejar-kejar Saul. Haleluya. Tetapi nyanyian ini, firman Tuhan ini yang membuat dia boleh kuat. Haleluya. Kuat menghadapi segala tantangan. Kuat untuk tidak balas dendam. Amin. Haleluya. Kuat dia, kekuatannya bukan untuk kuat merbadai, bukan kuat berantem dia, enggak. Kuat dia menghadapi situasi. Kuat dia untuk mengampuni Raja Saul. Haleluya. Gadamu dan tongkatmu. Saudaraku, amin. Firmanmu dan rohmu. Haleluya. Itu yang menghibur aku, kata Daud. Kalau nggak diingat firman Tuhan, mungkin si Daud kecewa. Mungkin dia akan gagal menjadi pilihan Tuhan. Gadamu Tuhan, kuasamu Tuhan. Haleluya. Tongkatmu Tuhan, firmanmu, gadamu dan tongkatmu, firmanmu dan rohmu. Itu yang menguatkan aku. Haleluya. Kalau Daud sendiri memakai firman Tuhan itu, kita juga wajib. Amin. Haleluya. Ketika ada tantangan, kita nyanyikan ini, saudaraku. Ketika tak satu pun yang mengerti persoalan kita nyanyikan ini di hadapan Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tak ada yang ikut. Kalau seseorang melewati lembah air mata, lembah kekelaman, jangan harap ada yang ikut. Tak ada. Tapi kalau diajak jalan-jalan ke sana kemari, wow, tak perlu diundang. Haleluya. Artinya di dalam kesendirian, di dalam persoalan yang orang lain tidak mengerti sekalipun, haleluya, Tuhan kita Tuhan yang setia. Amin. Yang setia menemani kita melewati lembah itu. Harus kau jalani itu, Rebeka. Harus kau lewati lembah air mata itu. Ketika engkau sudah sampai di gunung, engkau tahu bukan karena kekuatanmu engkau boleh melewati itu. Amin. Haleluya. Jadi haleluya, ketika saya berdoa, saya katakan Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan. Saya katakan Tuhan, kepada siapa lagi aku curhat? Ya kan? Kepada siapa? Tempat terbaik, curhat terbaik adalah hadirat Tuhan. Amin. Saya katakan begini Tuhan, begini Tuhan. Semua pergi meninggalkan Tuhan. Aku ada, kata Tuhan. Amin. Aku ada di sini bersertamu, memegang tanganmu, melewati lembah air mata itu. Ketika engkau sampai di gunung, sampai di puncak, engkau melihat ke belakang. Bukan karena kekuatanmu engkau boleh melewati itu. Haleluya. Bukan karena kekuatan kita, tetapi ada aku, karena aku yang menuntut engkau, yang memegang engkau. Haleluya. Jadi menimbulkan kerendahan hati. Amin. Menimbulkan semua persoalan, semua masalah, menimbulkan kerendahan hati. Itu pun kasih karunia Tuhan. Kita akan bisa berkata seperti itu kalau Tuhan bawa sampai kepada, haleluya, kepada yang diinginkan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, haleluya, anak-anak Tuhan akan sampai ke puncak. Haleluya. Rumah yang akan didirikan di puncak, apa? Cahaya tidak akan diletakkan di bawah gantang. Amin. Haleluya. Sekalipun kita tidak berusaha untuk tenar, sekalipun kita tidak membanggakan apa yang kita punya, Tuhan akan buat orang tahu. Haleluya. Caranya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia apanya itu? Lampu. Haleluya. Tidak akan diletakkan di bawah gantang katanya, tetapi akan di atas. Demikian anak-anak Tuhan. Amin. Demikian perjalanan anak-anak Tuhan. Haleluya. Mari kita mendengar firman Tuhan sebentar. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau gembala kami yang baik. Tuhan Yesus gembala yang baik, yang sudah menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Kami domba-dombamu Bapa. Kami orang-orang yang engkau perkenankan menerima kasih karunia itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Bapa, pekerjaanmu sempurna, karyamu rampung untuk setiap hidup kami Bapa. Apa punya lembah yang harus kami lewati, air mata yang harus kami lewati Bapa, kesendirian, ketakutan yang harus kami lewati. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Engkau Bapa, Tuhan Yesus namanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap masalah apapun yang sedang kami lewati membentuk kami
supaya serupa seperti Kristus, mengampuni dan mengampuni, berbuah dan berbuah di hadapan Tuhan. Haleluya, ku mau sepertimu. Haleluya. Sebentar kita mau dengar firman. Dibentuk menjadi bejana yang layak dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Ini kami bawa pribadi-pribadi, bejana-bejana yang dibentuk tanganmu sendiri, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidup di tanganmu Bapa. Kita dengan urapan kuasa-Mu, dengan urapan jadikanku alatmu, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku Bapa, di tangan bentuklah seturut, bentuklah seturut dari atas sekali lagi, bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan, dengan urapan kuasa-Mu, dengan urapan kuasa Roh Kudus yang membantu kami. Jadikanku alatmu, jadikanku alat dalam rumahmu. Ini hidup kami bawa kepada Bapa. Kita bentuklah seturut
Haleluya Bapa. Setiap pribadi kami di tangan Tuhan. Tak seorang pun kami lepas dari bentukan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Menjadi bencana yang indah, indah di mata Tuhan. Haleluya. Yang siap Tuhan pakai. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pagi ini Bapa, pada siang ini Tuhan, kami datang memuji menyembah-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus lewat pujian penyembahan kami Bapa, Engkau disenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bukan lagi hamba-Mu, tapi Engkau sendirilah Bapa yang menyampaikan firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi bibir lidah hamba-Mu. Demikian juga kami yang mendengar semua di sini, mau rapi juga Tuhan, sehingga kami sama-sama diberkati Bapa, yang menyampaikan baik yang mendengar Bapa. Terima kasih Bapa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali di ibadah kita. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita sudah menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan ya. Kita merasakan hadirat Tuhan terlebih. Dan tiba saatnya kita sebentar untuk belajar firman Tuhan ya. Yang kita ambil dari Matius ya, Matius. Kita ambil dari Matius. Ayo kita ambil dari Matius. Matius pasal 19 ya, Matius pasal 19. Matius pasal 19. Ya, Matius pasal 19 ayat 27 ya. Matius pasal 19 ayat 27 ya. Dapat? Haleluya. Agak panas cuaca. Matius pasal 19 ayat 27. Saya baca satu ayat, sama-sama aja kita baca satu ayat ya. Matius 19 ayat satu ayat aja kita baca, nanti saya baca ayat selanjutnya. Tapi untuk pembukaan kita baca bersama-sama aja ya. Matius 19 ayat 27, demikian firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang mau kita pelajari minggu ini.
Ya. Minggu lalu Petrus bertanya berapa kali dia harus mengampuni saudaranya. Ya, minggu lalu itu. Minggu ini kita menemukan lagi, ya. Kita menemukan lagi Petrus suka bertanya, ya. Petrus suka bertanya. Banyak hal-hal yang ditanyakan Petrus kepada Yesus, ya. Petrus sangat suka bertanya kepada Tuhan Yesus. Di sini Petrus, apa yang ditanyakan Petrus? Ternyata Petrus bertanya, apa ada nggak upahnya mengikut Yesus ini? Ya kan? Karena perikopnya apa? Upah mengikut Yesus. Jadi Petrus bertanya, ya, saya sudah tinggalkan keluarga saya mungkin sudah tinggalkan pekerjaan, ya, banyak yang sudah meninggalkan. Tetapi Petrus penasaran dia, apa gantinya gitu, ya, apa gantinya? Ya, kalau gantinya tidak lebih baik, ya, untuk apa ikut Yesus? Kan gitu. Kalau gantinya nggak lebih baik, untuk apa ikut Yesus? Jadi dia ingin tahu apakah gantinya lebih baik tidak. Nah, kalau gantinya lebih baik, ikut Yesus itu layak diperjuangkan. Ya. Kalau gantinya lebih baik, ikut Yesus layak diperjuangkan. Kalau gantinya tidak lebih baik, untuk apa ikut Yesus? Lebih bagus kita happy-happy di dunia. Nah, kan gitu kan? Kalau ikut Yesus, kita tidak dapat upaya yang lebih baik. Untuk apa kita ikut Yesus? Lebih baik kita happy-happy. Tahu arti happy-happy? Iya, senang-senang kita di dunia. Kalau nggak lebih baik ikut Yesus. Untuk Petrus bertanya ini, ya, Petrus ini orangnya sangat pintar, ya. Pertanyaan Petrus mewakili kita, ya. Pertanyaan Petrus mewakili kita, mewakili pertanyaan kita, ya. Karena kita kadang perlu juga tahu apa untungnya ikut Yesus ini. Apa kita dapat sesuatu yang lebih baik, atau kok gini-gini ajanya hidup kita? Hah? Apa untungnya? Sedangkan orang bersekolah pun pasti mengharapkan yang baik. Nggak mungkin orang pergi bersekolah mengharapkan yang jelek, ya. Kenapa orang bersekolah sampai berapa tahun? 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 12 tahun sekolah. Tambah lagi mungkin 4 tahun atau 5 tahun kuliah, ya. Apa yang diharapkan? Tentu mengharapkan yang lebih baik. Masa depan lebih baik. Untuk apa dia bersekolah sampai 12 tahun lebih, bahkan sampai 17 tahun bersekolah, kalau hidupnya nggak berubah, ya? Kalau nggak hidupnya lebih baik dari sekolah itu, nggak ada gunanya. Demikian juga kita. Apa gunanya kita ikut Yesus? Apa gunanya kita datang beribadah tiap minggu, setiap hari kita berdoa, ya? Kalau nggak ada manfaat yang lebih baik yang kita dapat, ya, harus ada. Itulah yang disebut Paulus pengharapan. Ya. Itu yang disebut Paulus pengharapan. Ada 3 kata Paulus: iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Jadi kita minggu ini belajar tentang pengharapan. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi kita ini belajar tentang pengharapan. Karena pengharapan bukan lagi disebut pengharapan kalau sudah dilihat. Pengharapan disebut pengharapan karena belum dilihat. Ya, kita belum lihat, tapi kita mengharap. Kita semangat menunggu, sama seperti petani. Petani semangat dia bekerja, menanam padi, memberi pupuk, bahkan membersihkan rumput-rumput, alang-alang. Semangat dia mengerjakan tiap hari karena apa yang diharapkan? Mengharap panen yang berlimpah, mengharap panen yang baik. Demikian juga kita mengikut Yesus, ya.
Apa gunanya kita ikut Yesus? Apa pengharapan di balik mengikut Yesus ini? Ya, pengharapan petani tadi, panen berlimpah. Pengharapan mengikut Yesus ini apa? Ini kita harus tahu. Ya, ini kita harus tahu. Untuk apa kita datang beribadah setiap minggu ke gereja? Untuk apa kita kerjakan semua hukum-hukum firman Tuhan? Kita harus tahu apa pengharapan di balik yang kita kerjakan ini semua. Sama seperti petani, tahu apa pengharapan dia bekerja. Mengharapkan panen yang banyak, panen yang berlimpah. Seperti orang yang bersekolah. Apa yang diharapkannya ketika dia bersekolah dengan sungguh-sungguh, mendapat nilai yang baik? Tentu dia mengharapkan mendapat pekerjaan yang terbaik. Pekerjaan yang bergengsi. Ya, pekerjaan yang memiliki gaji yang tinggi. Mungkin itu harapannya. Ya, itu contoh-contoh yang di sekuler ya, di dunia. Tapi apa pengharapan kita dari mengikut Yesus ini? Nah, ini jawabannya. Bentar lagi Tuhan Yesus memberi jawaban langsung dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi ini bukan katanya-katanya. Oh, katanya nanti kalau ikut Yesus begini, bukan. Ya. Tuhan Yesus bukan katanya-katanya. Kalau katanya-katanya itu penipu. Ya. Kita mendapat jawaban dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Artinya apa? Dari yang punya sorga sendiri. Ya. Kita mendapat jawaban dari yang punya sorga sendiri. Contoh begini. Saya punya perusahaan besar. Ya. Saya sudah berjanji sama seseorang. Nanti kalau kau tamat sekolah, kalau kau nilaimu baik, saya tempatkan kamu di salah satu cabang perusahaan saya, kamu jadi manajer di situ. Saya yang punya perusahaan. Kalau yang punya perusahaan bilang itu, dipercaya tidak? Dipercaya. Iya. Tapi ada satpam di perusahaan itu, satpam di perusahaan itu dibilang, oh nanti kalau kau begini nanti bisa kau masukkan. Percaya tidak? Diragukan, ya, karena dia hanya satpam di perusahaan itu. Iya, bukan pemilik. Dia hanya satpam di perusahaan itu, tapi dibilang, oh tenang, nanti kalau kau tamat bisa kau masukkan ke sini. Diragukan, ya, diragukan. Tapi kalau yang ngomong, yang punya surga sendiri, yang ngomong yang punya perusahaan sendiri, kita percaya. Kita percaya karena yang ngomong yang punya surga sendiri. Ya. Kalau yang ngomong yang lain-lain, ya kita ragukan. Ya, maaf. Banyak pendiri-pendiri agama menjanjikan surga. Bisa dipercaya tidak? Karena bukan pemilik. Ya. Banyak pendiri agama A, B, C, D menjanjikan, oh nanti kalau kau ikut aku, kau ke surga. Kalau kau ikut aku, kau ke surga. Tapi bisa dipercaya tidak? Tapi ayat ini berkata, Tuhan Yesus sendiri nanti menjawab. Dia bisa dipercaya karena dia pemiliknya. Dia pemilik surga. Dia pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi, pemilik surga. Jadi patut kita percaya. Apa katanya? Kita baca di ayat 28 ya. Kita baca ayat 28, apa dikatakan Yesus? Perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Siapa di sini anak manusia? Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dia berkata, apabila aku sudah bertahta nanti, bersemayam di tahta kemuliaannya katanya. Berarti apa? Berarti dia raja. Dia raja yang punya alam semesta. Dia raja yang punya sorga. Dia raja. Kalau di dunia ibaratnya dialah yang punya perusahaan, patut dipercaya, layak dipercaya. Ya. Apabila nanti dia bersemayam di atas tahta kemuliaannya,
Ya, bersemayam di tahta kemuliaannya. Jadi di sini kita ambil kesimpulan, jangan sembarang percaya sama orang yang menjanjikan sesuatu. Lihat dulu jabatannya. Ya. Lihat dulu jabatannya. Lihat dulu statusnya. Ya. Kita lihat dulu statusnya. Apa status yang berjanji ini? Sesuai enggak statusnya dengan yang dijanjikan? Ya. Jangan sembarangan. Contoh begini. Ya. Sikitnya uangnya. Tapi dia menjanjikan, ayo nanti kita liburan ke luar negeri. Percaya enggak? Enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin. Jadi kita lihat statusnya dulu. Kita lihat keadaannya dulu. Kenapa dia bisa berani berjanji? Di sini Yesus berkata, dia berani berjanji karena dia nanti bertahta. Bertahta dia nanti di atas kemuliaannya, di tahta kemuliaannya. Ya. Apabila nanti anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Dari sini kita tahu posisinya adalah raja. Bahkan di ayat lain dikatakan raja segala raja. Raja segala raja. Dan kita anak raja. Kita anak raja, posisi kita pun kita harus tahu. Ya. Posisi kita pun kita harus tahu, status kita pun kita harus tahu. Kalau dia raja, kita mengikuti dia anak raja. Karena dia kita panggil bapak. Ya, kita tahu posisi kita, anak raja kita. Ya. Kita perhatikan lagi kembali ayat ini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Tahu artinya waktu penciptaan kembali? Waktu penciptaan kembali itu nanti maksudnya ketika bumi yang lama dan langit yang lama ini diganti menjadi bumi yang baru dan langit yang baru. Ada nanti waktunya itu. Ada waktunya nanti. Ketika bumi yang lama ini dan langit yang lama ini dianggap Tuhan sudah usang, tidak layak lagi, Tuhan akan ciptakan bumi yang baru dan langit yang baru. Ada ayatnya, coba kita buka di Wahyu. Kita tandai dulu Alkitab kita yang di sini, nanti kita kembali. Kita buka di Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21, apa dikatakan di sana? Ya. Pada waktu penciptaan kembali nanti anak manusia akan bertahta di atas tahta kemuliaannya. Wahyu 21. Ayo bacain kuat. Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Iya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Iya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Iya. Dan laut pun tidak ada lagi. Iya, ini dia. Lalu aku melihat langit yang baru. Ya. Baru itu berarti baru diciptakan. Itu makanya dikatakan tadi waktu penciptaan kembali. Iya. Dan bumi yang baru diciptakan. Waktu penciptaan kembali. Sebab apa katanya? Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Tuhan nanti yang melalukan itu. Kita nggak tahu caranya. Ya. Tuhan yang melalukan nanti. Dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Nanti ketika penciptaan kembali, datanglah Tuhan dari sorga. Ya. Datang Tuhan dari sorga. Di atas tahta kemuliaannya dia bersemayam. Ya. Apa yang dilakukannya? Kita kembali lagi ke Matius 19 tadi. Matius 19 ayat 28. Matius 19 ayat 28. Kita kembali ke ayat tadi, apa dikatakan? Matius 19 ayat 28. Iya. Kata Yesus kepada mereka, Iya.
Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya pada waktu penciptaan Iya, kembali. apabila anak manusia bersamaan di tata kemuliaannya, Iya. kamu yang telah Mengikut aku? akan duduk di atas 12 tahta Iya. untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Iya. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan jabatan kepada 12 rasulnya. Ya. Tuhan Yesus memberi jabatan kepada 12 rasul. Di sini dikatakan, kamu yang telah mengikut aku, ya, dikatakan di sini, kamu itu maksudku yang 12 itu, 12 muridnya akan duduk juga di atas 12 tahta. Setiap muridnya nanti dapat 12 tahta. Ya. Di ayat lain nanti kita pun dapat juga tahta. Ada nanti, saya pertunjukkan nanti ya, saya perlihatkan nanti. Kita juga nanti dapat tahta. Di sini 12 murid dapat tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya apa? Rasul-rasul mendapat jabatan hakim. Nanti di ayat lain kita juga nanti akan menghakimi malaikat-malaikat. Ya, bahkan kita juga akan menghakimi malaikat-malaikat. Ya, kita pun dapat tahta nanti. Ya. Itu yang pertama. Upaya yang pertama apa? Mendapat tahta. Mendapat apa? Mendapat tahta. Pertanyaannya, apakah hanya mereka yang dapat tahta? Hanya 12 murid ini? Tidak. Kita pun dapat juga. Karena dikatakan di sini, dan setiap orang apa ini? Yang mengikut. Enggak, ayat 28. Kamu yang telah mengikut aku. Masih ayat 28 tadi kan ada dikatakan kan? Kamu yang telah mengikut. Nah, pertanyaannya, kita mengikut Tuhan juga enggak? Iya. Yang 12 rasul mengikut Tuhan, kita pun mengikut Tuhan. Ya. Kita pun mendapat tahta. 1 Korintus 6. Kita buka 1 Korintus 6. 1 Korintus 6. Ya. Kita pun dapat. 1 Korintus 6 ayat 3. 1 Korintus 6 ayat 3. Iya, 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu Iya? bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Iya. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Iya. Apa dikatakan? 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu? Nggak tahukah kamu katanya? Bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Kita pun nanti bisa dapat jabatan menghakimi. Ya. Bayangkan betapa tingginya jabatanmu. Di dunia ini kau nggak pernah menghakimi siapa-siapa kan? Nah, nggak pernah. Tapi nanti di sorga nanti Tuhan beri kau jabatan untuk menghakimi. Menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh itu. Merasa gini, kenapa kau mencobai aku dulu? Iya ya, kita hakimi nanti. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ya, perkara-perkara biasanya itu. Ya. Perkara-perkara biasa. Ya. Ada juga dicatat itu di Wahyu. Coba buka Wahyu. Wahyu coba. Wahyu pasal 20 ayat 6. Wahyu pasal 20 ayat 6. Kalau enggak Wahyu pasal 20 ayat 4 lah. Wahyu pasal 20 ayat 4. Lalu aku melihat Iya? orang-orang yang duduk di atasnya. Iya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Iya. Sampai hati cukup.
nanti kepada kita pun diberi juga. Perhatikan baik ini. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Itu maksudnya pengikut-pengikut Yesus. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, menghakimi. Di ayat 6-nya, masih ayat Wahyu 20 tadi. Ayat 6-nya. Ayo. Berbahagia dan kuduslah ia Hmm. yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Iya. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Iya. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Bapa dan Kristus. Ya, dan mereka Dan mereka akan memerintah sebagai raja. sebagai apa? Sebagai raja. Sebagai apa? Raja. Raja. Sama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Iya. Raja di mana duduknya? Tahta. Di tahta. Mau jadi raja? Mau punya tahta? Mau. Ikut Yesus. Ya, ikut Yesus. Ya, ikut Yesus. Yesus yang berjanji, bukan satpamnya. Ya, dari mulutnya sendiri keluar perkataan itu. Dari yang punya sorga. Mereka akan memerintah sebagai raja. Bayangkan. Tidak rugi ikut Yesus, tidak rugi. Ya, nggak rugi. Sama seperti orang sekolah, capek-capek, ya, belajar capek-capek, mendapat nilai yang bagus capek-capek, tapi akhirnya dia bisa jadi jenderal. Nggak rugi. Kenapa bisa jadi jenderal? Atau dia bisa menjadi menteri? Nggak rugi. Demikian juga kita nanti. Sekarang kita berlelah, berjuang, capek-capek. Kita nanti jadi raja. Nggak rugi. Kalau orang di dunia ini capek-capek bekerja untuk jadi menteri, untuk jadi raja, hanya sebentar, umur 80 dia udah mati. Umur 60 udah mati. Tapi kalau kita berlelah, capek-capek, kita jadi raja berapa lama? 1000 tahun. Itu pertama, selanjutnya kan selama-lamanya. Karena kita nggak bakal mati lagi. Ya, mereka berlelah-lelah. Perhatikan ya, orang dunia ini berlelah-lelah, bercapek-capek, berjuang mati-matian hanya untuk sementara. 80 tahunnya paling lama. Udah paling hebat tuh umur manusia 80 tahun. Tapi kalau kita berlelah-lelah, bercapek-capek, berjuang kita mengikut Yesus, lakukan firman untuk hidup kekal, menjadi raja hidup kekal. Itu janji firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara. Patut dipercaya. Ya, patut dipercaya. Ikut aku katanya, ikut aku. Barang siapa yang mengikut aku, engkau telah mengikut aku, engkau akan mendapat tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Kita pun akan dapat tahta menghakimi malaikat-malaikat. Bahkan kita akan menjadi raja. Ini janji bukan main-main ini. Ya. Dan janji ini tidak bisa diberikan manusia. Manusia nggak bisa memberikan janji ini. Manusia nggak bisa menjanjikan hidup kekal, nggak bisa. Karena manusia nggak bisa hidup kekal. Yang punya hidup kekal lah yang bisa menjanjikan itu. Ya, kalau saya punya uang 100 miliar, saya bisa menjanjikan saudara 1 miliar, karena saya punya 100. Ya, saya janjikan bisa. Tapi kalau saya nggak punya, saya janjikan macam mana? Ya, kalau ada orang, ya perhatikan baik ini ya, supaya kita mengerti. Ada orang menjanjikan hidup kekal, tapi dia sendiri mati sampai sekarang masih di kuburan. Percaya? Tapi ada orang menjanjikan hidup kekal, tapi dia bangkit dari mati, naik ke sorga. Siapa yang dipercaya? Yang bangkit. Yang bangkit. Jangan mau dibodohi. Ya, dunia ini sesat. Ya, banyak orang berjanji, ayo ikut aku hidup kekal, ikut aku hidup kekal, tapi dia mati di kuburan. Sampai sekarang masih di kuburan mayatnya. Ya, percaya sama yang berjanji yang bangkit. Ya, dia punya hidup kekal, dia bangkit, kita percaya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjanjikan ini.
Ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa menjanjikan hidup kekal. Ayo kita kembali Matius 19 tadi. Matius 19 tadi di ayat 29 sekarang ya. 29 saya baca, perhatikan baik. Dan setiap orang yang karena namaku, nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus. Jangan malu sama nama Yesus. Jangan malu. Katakan Yesus. Ya, katakan. Nama Tuhan Yesus. Namaku katanya. Tidak ada nabi yang berani bilang namaku. Ya. Siapa ada nabi yang berani bilang namaku? Gak ada. Karena Tuhan yang berani dia bilang namaku. Setiap orang yang karena namaku, setiap orang yang karena nama Yesus meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, bayangkan ladangnya juga ditinggalkan, akan menerima kembali 100 kali lipat di dunia ini dan akan memperoleh hidup yang kekal. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjanjikan ini. Hidup kekal dijanjikan. Kalau ada orang yang hidup kekal tapi dia masih di kuburan, jangan percaya. Percayalah sama yang bangkit dari mati. Dia bisa menjanjikan hidup kekal. Karena dia sudah mengalahkan maut. Ya. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah bangkit. Ya. Kita perhatikan baik ayat 29 ini dulu ya. Pertama dikatakan setiap orang yang meninggalkan, apa pertama ditinggalkan? Rumah. Kenapa urutan pertama rumah? Kenapa urutan pertama rumah yang tinggalkan? Rumah itu berarti kenyamanan. Orang kalau nggak nyaman di rumahnya itu udah bahaya. Ya. Rumah itu artinya nyaman. Kenyamanan. Orang harus nyaman di rumahnya. Kenapa orang bangun rumahnya besar-besar, bangun rumahnya cantik-cantik? Supaya nyaman. Kenapa rumahnya dibikin AC? Supaya nyaman. Tapi kata Tuhan harus tinggalkan rumah. Artinya apa? Tinggalkan kenyamananmu. Kalau kenyamananmu itu menghalangi kau ikut Yesus. Itu maksudnya. Ya. Ikut Yesus ada harganya. Ikut Yesus nggak gampang. Siapa bilang ikut Yesus gampang? Ya, banyak sekarang gereja-gereja yang bilang datang sama Yesus pasti diberkati, diberkati. Ya, mereka berdusta. Mereka nabi-nabi palsu. Banyak sekarang di gereja nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus nggak pernah menjanjikan kenyamanan, enggak. Penderitaan yang dijanjikan. Salib itu yang dijanjikan. Tapi ada upahnya, hidup kekal. Pertama ditinggalkan apa di sini? Karena mengikut aku meninggalkan rumahnya, meninggalkan kenyamanan. Ya, nggak nyaman, nggak bisa lagi ke diskotik, ke bar-bar, nggak bisa lagi begadang-begadang, nggak bisa lagi macam-macam. Yang biasa suka bergosip nggak bisa lagi bergosip. Ikut Tuhan Yesus. Ya. Yang biasa mencuri nggak bisa lagi mencuri. Ya, kalau mau ikut Tuhan Yesus itu tinggalkan semua. Tinggalkan rumahmu sama seperti Abraham. Tinggalkanlah Ur Kasdim. Tinggalkan rumah bapamu. Ya. Tinggalkan rumah bapamu, itu maksudnya Yesus. Meninggalkan rumahnya maksudnya. Tinggalkanlah kenyamanan dalam dosa. Tinggalkan kenyamanan dalam dosa. Tinggalkan hidup lama. Ya, tinggalkan. Kalau mau ikut Yesus, kalau enggak ya udah. Ya. Karena hanya dua pilihan, mau hidup kekal atau binasa. Ya. Hidup kekal atau binasa. Ya, nggak gampang jadi Kristen, nggak gampang. Jangan mau kita dibodohi nabi-nabi palsu yang mengatakan Kristen itu enak. Enggak.
tinggalkan. Karena dikatakan di sini, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Pertanyaannya sekarang, kalau Mbak ditinggalkan rumahnya, Bapak bisa? Bisa? Gak bisa, harus ditinggalkan. Karena firman Tuhan katakan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Berarti harus ditinggalkan kenyamanan dalam dosa. Tinggalkan urkasdim. Ya? Selanjutnya apa? Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan. Ya, ini berarti orang-orang yang terdekat sama kita. Saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak. Berarti ini berbicara orang, berbicara manusia. Ya. Berbicara orang, berbicara manusia. Berarti orang-orang terdekat. Siapa orang terdekatmu? Ya, siapa orang terdekatmu? Saudaramu laki-laki kan? Bapakmu, ibumu, atau anakmu orang terdekatmu? Atau istrimu, siapa orang terdekatmu? Itu pun kalau tidak sesuai dengan firman, ya, kalau tidak sesuai dengan ajaran Yesus, kalau mereka ingin menarikmu ke dunia, kalau mereka ingin tetap membawa kau ke dunia, nggak bisa kita dekat-dekat mereka, tinggalkan. Tidak ada persamaan antara terang dan gelap. Nggak ada persamaan terang dan gelap. Perhatikan terang dan gelap, bisa bersatu? Tidak bisa. Terang, terang, gelap, gelap. Kalau kau mau ikut Yesus, terpaksa kau tinggalkan saudaramu laki-laki, kau tinggalkan saudaramu perempuan, kau tinggalkan bapamu, kau tinggalkan ibumu, bahkan anakmu pun kau tinggalkan. Kalau mereka tidak sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Contoh begini. Ya, contoh begini. Tuhan Yesus katakan apa? Kuduskan hari Sabat. Ya. Kuduskan hari Sabat. Tapi datanglah saudaramu laki-laki, datanglah saudaramu perempuan, datanglah bapamu, datang ibumu, datanglah anakmu. Mengajak engkau pergi jalan-jalan. Mengajak engkau rekreasi. Pas di waktu hari Sabat, pas di waktu hari Minggu untuk beribadah. Pilih mana? Ya, datang saudaramu laki-laki, datang saudaramu perempuan, bapamu, ibumu atau anakmu mengajak. Ayolah. Jalan-jalan gratis. Bang, Kak, Nak, ya. Kita jalan-jalan dulu kemana? Ke Bali. Masa bayar. Iya, saya bayari semua. Ongkos pesawat, tiket hotel, saya bayari semua. Ya. Tapi pas diajak ini hari Minggu. Waktunya beribadah. Waktunya beribadah. Ya. Bagaimana? Ya. Harus kita berani meninggalkan itu. Sendiri aja ikut. Iya. Makanya saya katakan tadi, Kristen itu ada harganya. Ada harganya, enggak murah, enggak murah. Ada harganya. Tapi ada nanti upahnya. Ya, ada harga tapi ada upahnya. Ada upahnya. Jadi saudara, semakin berat kerja kerasmu, semakin besar upahmu. Ya. Semakin berat kerja kerasmu, semakin besar upahmu. Tidak sama yang kerja kerasnya sedikit, sama yang kerja kerasnya banyak, itu nggak sama. Jangan samakan. Orang yang nanti upahnya besar di sorga, yang rumahnya besar di sorga, itu perjuangannya di bumi berat. Semakin berat perjuangannya di bumi, semakin besar upahnya di sorga. Nggak sama. Tuhan tidak mungkin salah menghitung. Ya, nggak mungkin Tuhan salah bikin hitungannya, nggak mungkin. Ya. Segala penghinaan, penganiayaan, ejekan, cacian, makian yang kau terima di bumi ini karena Kristus, karena nama Kristus, karena nama Yesus, itu diperhitungkan Tuhan semua di sana. Setiap air mata yang kau curahkan, ya, setiap air mata yang menetes, diperhitungkan Tuhan. Bahkan ada ayat mencatat ditampung di kirbatnya. Ada yang mencatat ditampung di kirbatnya. Tidak ada yang tidak tercatat, ya. Perhatikan baik.
Tidak ada yang tidak tercatat. Semua perbuatanmu dicatat. Semua perbuatanmu dicatat. Perbuatan yang paling kecil pun dicatat. Ada kesaksian saya baca. Seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil, ketika dia jalan-jalan, ya, ini kesaksiannya mungkin saudara nggak percaya. Seorang anak kecil ketika berjalan-jalan, dilihatnya ada pohon di pinggir jalan. Ketika dia melihat pohon ini di pinggir jalan, dia merasa sayang sama pohon ini. Sayang sama pohon. Apa yang dilakukannya? Dia ambilnya gayung, dia ambilnya air, disiramnya. Ya. Itu pun dicatat malaikat. Bayangkan. Itu pun dicatat. Segala bentuk kasih sayang kepada ciptaan Tuhan, itu pun dicatat. Ya. Jadi jangan rusak, lingkungan pun jangan rusak. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan jaga. Kita sayangi semua ciptaan Tuhan ini, semua dicatat. Ya, semua dicatat. Apalagi menyayangi manusia. Menyayangi tumbuhan aja dicatat. Ya. Begitulah Tuhan kita ini. Nanti saudara terkejut. Terkejut saudara nanti kalau saudara melihat catatan saudara di sorga. Apa-apa perbuatan saudara dicatat di sana nanti. Jam segini, detik segini. Apa yang saudara lakukan? Ya, Tuhan perhitungkan semua. Kesedihan saudara, air mata saudara, semua diperhitungkan Tuhan. Ikut Yesus tidak ada ruginya. Ada upaya yang besar menanti. Ada upaya yang besar menanti. Ya, jangan kita lemah di tengah jalan. Jangan lemah di tengah jalan. Karena firman Tuhan mencatat juga kepada orang yang mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Aku tidak berkenan pada orang yang mengundurkan diri, ya. Perhatikan baik. Orang-orang yang dekat kepada kita bisa menjatuhkan kita, bisa melemahkan kita. Saudara bisa melemahkan kita, bapak bisa melemahkan, ibu bisa, anak bisa, apalagi istri bisa melemahkan kita. Bisa melemahkan, tapi jangan mau dilemahkan. Jangan mau dilemahkan. Tetap kuat ikut Yesus. Ya, tetap kuat ikut Yesus. Kita bisa dilemahkan dari mana-mana. Dari anak, dari suami, istri, semua kita bisa dilemahkan. Tapi firman Tuhan katakan, setiap orang yang karena namaku, katanya, nama Yesus, karena firman, karena Yesus adalah firman, ya, karena firman, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini yang kita rindukan, hidup yang kekal, hidup yang kekal. Karena begini, ya, hidup kekal ini begini supaya kita mengerti. Orang di neraka pun hidup kekal juga, ya. Iya, hidup kekal juga. Orang di surga hidup kekal juga. Tapi yang dimaksud hidup kekal ini menikmati hidup. Karena orang di neraka hidup pun dia kekal, bisa nggak dinikmati? Apa yang dinikmati? Orang dibakar dia terus. Nggak ada di situ kenikmatan hidup. Sama kayak di bumi ini, banyak orang hidup pun tidak bisa menikmati hidup di dunia ini. Kayak di neraka rasanya katanya. Ya. Banyak orang hidup di dunia ini pun rasanya kayak di neraka katanya. Kenapa? Karena menderita di dunia ini. Jadi gak ada artinya hidup. Yang dimaksud hidup ini bahagia, menikmati. Itu maksudnya dikatakan hidup yang kekal. Ya. Karena manusia gak bisa mati. Roh manusia gak bisa mati. Daging mati. Dari tanah kembali ke tanah. Dari debu kembali pada debu. Tapi roh manusia tidak bisa. Tidak bisa mati. Kekal dia. Itulah nanti yang menikmati hidup di sorga atau tersiksa di neraka, ya. Ayat 30, ya, ayat 30 kita ayat terakhir. Supaya kita mengerti apa dikatakan di sini. Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Untuk mengerti ayat ini, kita bikin dulu perumpamaan. Tetapi banyak yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Begini, perumpamaannya begini. Saya bikin dulu analoginya begini. Ada orang lomba lari. Ya, lomba lari. Katakanlah lari 100 meter. Ya. Biasanya lomba lari kan startnya kan sama-sama.
1, 2, 3 sama-sama startnya kan? Sama-sama lari, sama-sama startnya. Tapi ada orang yang duluan start, duluan dia lari. Duluan dia lari. Dia duluan startnya mungkin 10 detik. Ya, buat yang belakangan terlambat startnya. Tapi anehnya, yang duluan tadi lari tadi malah belakangan sampai finish. Ya. Justru yang belakangan lari, dia duluan sampai finish. Pertanyaannya, mungkin nggak itu terjadi? Mungkin kan? Itu maksud ayat ini. Tetapi banyak yang terdahulu menjadi yang terakhir. Maksudnya duluannya dia tadi lari, tapi belakangan sampai finishnya. Tetapi yang terakhir tadi lari, duluan sampai finish. Pertanyaan kita sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena dikatakan Tuhan tadi, upah mengikut Yesus ini. Tapi diberikan Tuhan Yesus peringatan di ayat terakhir. Ada peringatan di ayat terakhir. Peringatannya apa? Ya, mungkin sama-sama mengikut Yesus. Karena ini berbicara pengikut Yesus. Pengikut Yesus ini ada yang duluan lari. Artinya duluan dia terima Yesus. Ya, duluan terima Yesus. Ada yang belakangan terima Yesus. Ya. Artinya begini, ada orang yang sudah Kristen 20 tahun. Ada orang yang masih Kristen 5 tahun. Itu maksudnya. Tapi yang 20 tahun Kristen ini hidupnya gitu-gitu aja, nggak diberkati. Tapi ada Kristen masih 5 tahun jadi Kristen, sudah diberkati hidupnya. Itu maksudnya. Ya. Karena firman Tuhan tadi katakan, kamu akan menerima di dunia ini juga akan kita terima berkat ini, akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya. Akan menerima kembali 100 kali lipat di dunia ini, baru mendapat hidup kekal. Tapi Tuhan beri peringatan. Ada yang sudah duluan, artinya sudah 20 tahun, sudah lama jadi Kristen, tapi belum menerima upah janji berkat tadi. Belum diterima janji berkat yang tadi yang 100 kali lipat itu. Dan ada orang yang mungkin masih 5 tahun jadi Kristen, duluan dia menerima janji berkat tadi. Yang menerima janji berkat yang ini tadi, yang 100 kali lipat tadi. Kenapa bisa demikian? Kenapa? Dalam kehidupan nyata ada nggak itu terjadi? Banyak. Ada terjadi begitu kan? Dalam kehidupan kita nyata kan? Banyak. Sudah 20 tahun Kristen, 30 tahun Kristen, 40 tahun. Tapi hidupnya gitu-gitu aja. Tidak diberkati. Tidak diberkati. Ya. Tetapi ada orang masih 1 tahun jadi Kristen, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Cepat naik, cepat diberkati. Ya, cepat diberkati. Anak-anaknya sukses. Ya. Sehat-sehat. Ya. Ekonominya naik. Tapi yang 20 tahun jadi Kristen, ekonominya gitu aja. Anak-anaknya pun gitu, nggak ada yang sukses. Bahkan ada sakit-sakit. Kenapa bisa begitu? Itu yang dimaksud Tuhan tadi. Banyak orang mengikut Yesus salah. Nanti mungkin berpikir begini, aku sudah ikut Yesus, mananya berkatnya? Dikatakan upah mengikut Yesus begini. Tapi udah ikut Yesus, aku nggak ada, aku terima berkatnya. Ya, kenapa bisa begitu? Harus mengerti kita. Ya, karena yang terdahulu akan menjadi yang kemudian. Jadi terbelakang dia. Jawabannya di Markus 10. Ya. Di Markus 9. Jawabannya di Markus 9. Coba kita buka di Markus 9 supaya kita mengerti jawabannya di sana. Markus 9. Markus 9 supaya mengerti kenapa kita itu bisa terjadi. Ada orang sudah duluan jadi Kristen, tapi kok belum diberkati. Tetapi ada orang yang masih baru Kristen, sudah diberkati. Markus 9
ayat 33. Markus 9 ayat 33. Ayo. Markus 9 ayat 33. Markus 9 ayat 3. Iya. Kemudian tibalah Yesus dan Iya. murid-muridnya di Kapernaum. Iya. Ketika Yesus sudah di rumah, dia bertanya kepada murid, Iya. apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Ya, saya lanjutkan ya ayat 34. Perhatikan ayat 34. Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Ya, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah dia menjadi yang terakhir. Hendaklah ia dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Perhatikan baik, saya ulangi lagi baca ya. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin yang menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ya, ini dia. Kalau kita mau yang terdahulu, jadilah yang terakhir, jadi pelayan maksudnya. Ya. Karena tadi yang terakhir jadi terdahulu, kan begitu kan? Yang tadi kan yang terdahulu jadi yang terakhir. Tapi yang terakhir jadi terdahulu. Kenapa yang terakhir tadi bisa jadi terdahulu? Karena ini. Karena jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Artinya dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Artinya kalau kita mau jadi terdahulu, jadilah rendah hati. Rendah hatilah. Jadi pelayan, rendah hati. Jangan sombong. Banyak kekristenan kita sombong. Nggak mau berdoa itu sombong nggak? Sombong kalau nggak mau berdoa. Iya, kalau nggak mau berdoa itu sombong. Nggak rendah hati. Sombong. Jadi kenapa orang Kristen hidupnya gitu-gitu aja nggak berdoa? Sombong. Kalau ditogor firman, dikeraskan hatinya, itu sombong tidak? Sombong. Sudah ditegur firman, dikeraskan hatinya, sombong. Jadi macam mana hidupnya mau berubah? Macam mana mau diberkati? Nggak bisa. Nggak bisa, sombong. Makanya dikata, rendahkan hatimu, jadilah pelayan. Kalau kamu jadi terdahulu, jadi terakhir. Jadi yang rendah hati, jadi pelayan. Pertanyaannya, pelayan itu sombong apa rendah hati? Rendah hati. Rendah hati. Nggak bisa pelayan itu sombong. Ya, nggak bisa pelayan sombong. Nggak bisa. Karena pelayan itu dia di bawah. Di bawah pelayan. Bahkan kalau dalam tradisi apa itu? Tradisi Yogyakarta, itu abdi namanya. Abdi dalam itu. Ya. Mereka itu tunduk terus, tunduk. Nggak boleh kepalanya melihat tuannya, harus tunduk. Jalan pun harus pakai lutut. Nggak boleh berdiri. Harus pakai lutut jalan di hadapan tuannya itu. Itu kalau di tradisi Jogja itu abdi dalam itu namanya. Sekarang ada lagi tapi nggak tahu ya. Itu pelayan. Pelayan demikian. Ya, kalau mau terdahulu, rendah hati. Jangan sombong. Orang Kristen banyak sombong. Nggak mau berdoa, ditegur firman, dikeraskan hatinya. Ya nggak berubah hidupnya. Perhatikan orang Kristen. Kalau orang yang banyak berdoa, ditegur firman langsung turut, langsung taat, pasti berubah hidupnya. Ya. Karena firman ini nggak bisa salah. Sudah dicatat. Kalau mau terdahulu, jadi pelayan. Firman Tuhan mencatat ini. Jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah menjadi terakhir dan dari pelayan dari semuanya. Jadilah pelayan. Jadi rendah hati kalau mau jadi terdahulu ya. Supaya kita terima janji berkatnya. Supaya nggak sia-sia kita jadi Kristen. 20 tahun jadi Kristen sia-sia, nggak ada terima berkat. Suami tetap jahat, istri tetap apa, anak-anak tetap jahat, nggak ada artinya. Nggak ada yang berubah, ya. Nggak ada yang berubah. Kita baca lagi ayat selanjutnya. Perhatikan ayat selanjutnya lagi. Ini penting, ayat selanjutnya lebih penting. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil
dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, menyambut Yesus maksudnya, ya. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Artinya kita jadi satu sama Bapa, satu sama Yesus, ya. Tapi dimulai dari mana? Dimulai tadi dari menyambut anak. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku. Menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku maksudnya menyambut seseorang anak-anak itu maksudnya sesama orang Kristen, sesama manusia juga bisa, ya, sesama saudara. Bagaimana cara penyambutannya? Ayat 36 tadi. Bagaimana Tuhan menyambutnya? Ayat 36 tadi. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk siapa? Memeluk siapa? Anak itu. Jadi kita harus menyambut semua orang dengan pelukan. Itu maksudnya. Dengan pelukan, dengan rasa sayang. Ya. Dengan rasa sayang, sambut setiap orang dengan rasa sayang. Kan itu yang dikatakan Tuhan. Perhatikan apa ayat ini. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu, dipeluk dengan sayang. Begitulah cara penyambutan kita kepada saudara. Sayangi semua orang, sayangi. Apalagi saudara seiman, sayangi. Begitu penyambutanmu. Kalau kau bisa kau sambut orang dengan cara menyambut seperti anak tadi, ya, berkata kepada barang siapa menyambut seorang anak, perhatikan ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, seperti cara menyambut Tuhan Yesus tadi, dalam namaku, ia menyambut Tuhan Yesus. Ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kalau mau jadi terdahulu, perbesar kasih sayangmu, ya. Kalau mau jadi yang terdahulu, perbesar kasih sayangmu. Sayangilah semua manusia. Makanya saya katakan tadi, alam ini pun kita sayangi alam ini. Jangan buang sampah sembarangan. Sayangi alam, sayangi orang. Kenapa? Karena Tuhan kita kasih. Tuhan kita kasih. Ya, Elohim adalah kasih. Kata 1 Yohanes. Tuhan kita kasih. Tidak ada Tuhan kita kebencian. Tidak ada kebencian. Tidak ada benci dalam Tuhan Yesus. Tidak ada benci dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma satu bencinya. Benci kepada dosa. Ya, minggu lalu saya sudah sampaikan juga itu. Benci kepada dosa. Kita sayangi semua manusia. Sayangi semua manusia. Ya. Tuhan sayang semua manusia. Tidak menghakimi engkau. Disayangi. Tidak ada Tuhan benci pada pendosa. Enggak. Tuhan benci hanya kepada dosa. Makanya dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah kepada perempuan yang berzina itu. Ya. Tuhan sayang kepada semua orang. Jangan kita benci orang, jangan. Sambutlah seperti menyambut anak kecil tadi, dipeluk. Dipeluk. Ya, Tuhan Yesus. Ya, memeluk anak kecil tadi. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini. Ya. Seorang anak seperti ini kita sambut. Ya, tapi kita harus berhikmat juga ya. Karena banyak sekarang penipu. Berhikmat juga kita, banyak sekarang penipu. Mereka tahu orang Kristen itu baik begini-begini, pura-pura datang, pura-pura minta uang, pura-pura. Jangan, berhikmat juga. Banyak penipu sekarang. Harus berhikmat ya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang singkat ini Bapa, yang mengajar kami Tuhan, bahwa ada upaya yang besar menantikan orang-orang yang mengikut Engkau. Biarlah kami tetap kuat, sehingga kami Bapa boleh menerima upaya itu nanti, yaitu hidup yang kekal. Kasih Bapa yang baik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom, haleluya. Firman Tuhan untuk hari ini, siang ini, upah mengikut Yesus. Amin. Kenapa ada upah? Haleluya. Iya, karena ada yang dikerjakan.
Haleluya. Kenapa dapat upah? Karena ada yang kita perjuangkan. Amin. Haleluya. Jadi berarti kita pikirkanlah siang ini, kalau nggak pernah aku perjuangkan firman Tuhan di dalam diriku, haleluya, berarti aku jangan mimpi suatu saat aku dapat upah. Amin. Iya, karena adanya yang kita perjuangkan. Contoh, ada masalah, ada nggak enak kepada seseorang, haleluya, kita perjuangkan untuk tidak membalas. Amin. Kita perjuangkan ketika dicaci, kita perjuangkan untuk menutup mulut. Berat saudaraku, berat kali. Maka dibilang datang kepada Kristen itu nggak usah cerita yang enak-enaknya saja. Sekalipun orang yang setia kepada Tuhan pasti diberkati, amin. Tetapi kalau itu duluan kita kasih tahu kepada orang, banyak yang kecewa mengikuti Yesus. Katanya diberkati, katanya begini, lalu diikuti 2 minggu. Seperti kemarin itu, doakanlah aku supaya aku hamil. Didoakan sekali, ketika belum dilihatnya nggak mau lagi. Nah, haleluya. Berarti ini pelajaran kepada kita. Ketika saya ada sesuatu yang kuperjuangkan, berjuang untuk mendoakan orang yang menyakiti, berarti ada upah yang menunggu. Amin. Haleluya. Tadi saya sempat bingung ya, orang yang besar itu harus bisa menjadi pelayan. Nah, tadi langsung saya dapat hikmat kepada diriku sesuai dengan pekerjaanku. Saya orang yang berdagang, oke? Yang berjualan setiap Senin sampai ke Sabtu. Kalau hari Minggu tidak ya. Hari Minggu kita datang beribadah sepenuh kepada Tuhan. Nah, ketika saya sebagai pedagang, ada orang yang membeli, sebenarnya yang lebih tinggi statusnya siapa? Pedagang. Kalau berbicara secara status, pedagang, karena saya bisa jual. Amin, amin. Oke, haleluya. Ketika saya membuka usaha, karena memang ada modal. Ini bukan berbicara kesombongan, ini hanya suatu contoh. Nah, oke, ketika saya berdagang, sebenarnya statusku itu lebih tinggi daripada pembeli, karena saya bisa menyediakan apa yang orang mau beli. Nah, tetapi statusku yang lebih tinggi tadi tidak bisa kubuat itu di dalam berbisnis, di dalam berdagang. Tidak bisa saya itu menjadi suatu kesombongan. Kau butuh karena aku yang jual. Tidak bisa. Ketika saya praktekkan seperti itu, kalau kau mau beli, kalau enggak cari di sana. Nah, orang akan tidak suka. Ada kemarin itu, ada orang yang datang ke toko kita satu lagi, lalu berkata, itu siapa itu yang jualan di sana, yang gandeng-gandeng itu? Yang sana marah-marah, maaf ya, marah-marah. Lalu datanglah si ini yang kerja di toko satu lagi. Tadi ada kak datang pembeli ke sini kak, pakai baju Grab begini-begini. Oh tidak ada marah-marah. Oh tidak, dari tadi di sini damai sejahtera. Semua pembeli saya berkati. Ketika saya berjualan, saya merendahkan posisi. Haleluya. Amen. Saya merendahkan posisi, maka betul berarti firman Tuhan. Saya tidak buat status saya sebagai pedagang yang harus apapun yang harus kukatakan kalian wajib beli. Tidak, saya pasti merendahkan hati, merendahkan perkataan. Ketika mereka menawar tidak masuk akal, bahkan jujur ada orang cari gara-gara loh. Memang sengaja cari gara-gara, ingin tahu sejauh mana kesabaran penjual. Ada. Kemarin datang ada orang kayak gitu. Disilbagilah semua jualanku ini. Ini berapa katanya dirusakkan. Ini berapa. Pokoknya diapa-apailah. Yang saya atur sedemikian rupa. Pokoknya dibuatlah mereng-mereng semua. Dibuat mereng-mereng semua. Lalu saya betulkan. Ditanya. Oh mahal kali. Pokoknya dibuatlah harga-harga yang menjatuhkan. Tapi saya masih berusaha untuk sabar. Iya kak, kita kan jualan sesuai modalnya. Oh di sana seperti itu. Mungkin lain merek kak. Nah, ketika sesudah itu lalu dia tersenyum. Hahaha, sabar kali penjualnya. Jadi diborong banyak. Serius, orangnya tertawa. Sabar kali penjualnya, hebat. Pandai kali merayu. Kenapa saya buat seperti itu? Karena saya juga mantan penjual.
Ketika itu aksara sebelum terbakar, saya kerja di tokonya orang Batak. Saya tahu menghadapi orang mana, orang-orang pembeli. Saya praktekkan, ternyata di sini pelayanannya bagus. Lalu dibelilah baju itu. Sesudah dia pergi, oh haleluya Tuhan, untung aku tadi nggak marah-marah Tuhan. Sebenarnya tadi secara keegoanku tadi tuh maunya cepatlah pergi nih. Oh dia ini baju saya aturlah supaya bagaimana cantik dilihat orang lewat. Dibuat bermerengan jualanku ini. Ini berapa? Ditarikannya gini. Ini berapa? Ditarikannya kayak gini. Sabar. Haleluya. Jadi kalau ingin besar harus siap jadi pelayan. Maksudnya pelayan ini harus seorang pelayan contoh di restoran. Contoh di restoran. Mau anak orang kaya pun tadi si pelayan tadi. Nah kita dengar baik-baik. Mau orang kaya pun orang tuanya sesungguhnya ketika dia bekerja di suatu restoran, orang yang makan di bawah dari ekonomi orang tuanya pun dia harus tetap berstatus pelayan. Amin. Harus berstatus pelayan. Sekalipun mungkin orang tuanya si anak itu tadi lebih kaya daripada orang yang makan tadi, dia nggak bisa bilang gini, pesan apa? Jangan sok-sokan ya, orang tua lebih kaya. Pergi tercemarlah nama restoran ini. Oke, dia tidak membawa statusnya di luar sana. Dia harus tahu statusnya di perusahaan ini. Jadi kita pun harus tahu status kita di kerajaan surga, men. Harus tahu status kita. Benar tadi saya diingatkan. Harus tahu saudaraku. Ketika suatu ada masalah, keinginan daging meronta-ronta ingin mengakui siapa saya sebenarnya. Tapi Roh Kudus berkata, Rebeka, kau anak Tuhan. Rebeka, engkau hamba Tuhan sekalipun engkau belum bergelar pendeta. Rebeka, anak Tuhan tidak boleh, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Sakit. Tetapi karena saya tahu statusku siapa di dalam Tuhan. Iya Tuhan, anak Tuhan tidak boleh bertengkar rupanya Bapak. Iya Tuhan, saya katakan ada sesuatu yang diperjuangkan. Amin. Ada sesuatu yang diperjuangkan saudaraku. Haleluya. Jadi mulai dari sekarang tahulah kita status kita di dalam kerajaan surga. Amin. Kalau tahu kita siapa status kita tidak akan cara pandang kita, cara berpikir kita, cara kita bersikap kepada siapapun pasti harus berbeda. Pelan-pelan saudaraku, proses demi proses. Haleluya. Jika mungkin saudara mendengar ceritaku yang tidak baik di luar sana, haleluya, saya sedang dalam proses. Amin. Haleluya. Jika mungkin seseorang menganggap negatif tentang saya akui saya sedang berproses. Kita semua sedang berproses. Jika mungkin di bulan-bulan lalu saya masih mau marah-marah, tetapi siang hari ini kita tahu status kita di hadapan Tuhan. Kita semua sedang berproses. Amin. Jadi kalau berproses itu baiklah ke seperti tadi mengharapkan hasil yang lebih baik. Jadi proses kita pun saudaraku, perjuangan kita pun saudaraku, kita berharap pengharapan kita pribadi kita tidak akan sama lagi di tahun yang lalu. Amin. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat saudara kami yang duduk di sini. Terima kasih buat saudara kami yang di online ya. Sama-sama kita mendengar firman Tuhan tadi. Sama-sama kita dibentuk firman. Tak satu pun yang di sini di tempat ini bisa berbangga. Kenapa? Hanya Tuhan yang layak, Dia yang sempurna, yang menyempurnakan orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan. Jadi shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi buat saudara kami yang ada di online, jika ada sesuatu doa yang mau didoakan, boleh bilang, minta. Boleh minta. Nanti di room kita, saya mau minta doa ini, nanti anak saya catat, ketika doa di sini akan kami bawakan. Oke, sampai di sini pertemuan kita saudaraku yang ada di online. Kita tutup live-nya. Lain kali kita boleh bertemu kembali di live yang sama di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Sampai jumpa saudaraku. Haleluya.